Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan RHS, Renungan Harian Sulung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari hari demi hari Tuhan pimpin kami dengan baik dan Engkau bangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Kami akan melakukan aktivitas kami, anak-anak kami sekolah, kuliah, Engkau sertai dalam mereka belajar. Kami yang bekerja, kami yang melakukan aktivitas, kami yang melayani, Engkau berkati semuanya. Pimpin hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada satu tema, yaitu Engkau adalah Mesias. Masih di dalam kerangka minggu-minggu Prapaskah, dan tema Paskah kita adalah kasih Tuhan mengubah segalanya. Saudara, bacaan kita di dalam ayat yang ke-29 dari Markus 8. Ia bertanya kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Engkau adalah Mesias. Saudara, masih di sekitar Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masuk keluar kampung, memberitakan Injil, mengajar di sana, dan Tuhan Yesus masih terus melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya tentang identitas diri Tuhan Yesus. Oleh karena itu pertanyaan itu berlanjut, "Apa katamu? Siapa aku ini?" Saudara, kita sudah melihat yang lalu ketika dikatakan, "Apa katamu? Apa kata kamu sebagai murid-muridku, sebagai orang yang sudah bersama dengan aku, tinggal bersama dengan aku, mengenal aku dan aku mengenal kamu, menurut kamu, personal pribadi kamu, siapakah aku ini?" Dan disitulah Petrus mewakili bersama dengan murid-muridnya. Petrus menyatakan dan menjawab, "Engkau adalah Mesias." Oh saudara, luar biasa. Engkau adalah Mesias. Kata Ibrani Mesias dan kata Yunaninya adalah Kristus. Engkau adalah Kristus. Artinya Mesias, artinya Kristus adalah orang yang diurapi. Yang berarti ketika Petrus mengatakan engkau Tuhan Yesus adalah Mesias, berarti engkau Yesus orang yang diurapi. Saudara, bagi orang Yahudi, orang yang diurapi adalah orang yang mempunyai jabatan khusus, yang mempunyai kedudukan yang khusus, yang spesial, yang ditetapkan. Dan mereka antara lain adalah raja, imam, dan nabi. Saudara, itulah jabatan-jabatan yang diurapi. Jabatan-jabatan khusus yang ditetapkan oleh Allah. Maka ketika Tuhan Yesus dikatakan Mesias, Yesus yang diurapi, maka Tuhan Yesus sebagai Mesias sudah diakui sejak perjanjian lama. Saudara, apa? Sejak perjanjian lama, bahwa dia adalah Sang Mesias. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah yang dijanjikan sejak di dalam masa perjanjian lama, bahkan yang terus-menerus dinanti-nantikan kapan Mesias itu datang, kapan orang yang diurapi itu datang, kapan Yesus sebagai Mesias itu datang. Maka saudara, ketika Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, maka di sana Tuhan Yesus sebagai Mesias
sudah diakui sejak di dalam perjanjian lama bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat dunia. Sang Juru Selamat yang dinantikan semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini untuk menyelamatkan hidup mereka dari kebinasaan. Maka saudara, ketika Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, maka di sini merupakan satu pernyataan yang sangat-sangat penting bagi identitas diri Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin ulang lagi, saudara, ketika Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, maka itu merupakan identitas diri Tuhan Yesus yang sangat penting. Yaitu apa? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Mesias, yang merupakan pernyataan fundamental bagi Kristologi. Saudara, Kristologi, doktrin keselamatan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Dia datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah inti yang fundamental dari Kristologi. Oleh karena itu saudara, ketika Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, itu merupakan pengakuan Petrus, confession of Peter, yang menjadi dasar seluruh iman Kristen, seluruh pengakuan iman Kristen bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Saudara, itulah inti pengakuan iman Kristen. Dari confession of Peter, dari pengakuan Petrus yang adalah Mesias. Oleh karena itu kemudian saudara, apa selanjutnya yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mendengar pernyataan pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias? Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Oh saudara, Tuhan Yesus menghargai, Tuhan Yesus mengapresiasi yang luar biasa di dalam diri Petrus. Bahwa engkau berbahagia Petrus, Simon bin Yunus. Kenapa? Lah ini intinya. Kenapa Petrus engkau berbahagia? Karena bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oh saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Engkau Petrus, berbahagialah engkau. Karena engkau dipakai Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Engkau dipakai Allah untuk menjadi juru bicara Allah. Engkau dipakai Allah untuk memberikan statement, siapakah aku ini? Maka berbahagialah engkau. Karena bukan manusia yang menyatakan, melainkan Bapakku yang di surga yang menyatakan bahwa aku adalah Mesias. Saudara, ini berarti apa? Berarti Tuhan Yesus juga menerima pernyataan gelar terhadap dirinya yang adalah Mesias. Tuhan Yesus menerima terhadap tugas yang diberikan oleh Allah Bapa sebagai Mesias untuk datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus menerima proklamasi wahyu ilahi yang datang dari Allah Bapa, yang diungkapkan melalui Petrus bahwa engkau adalah Mesias. Saudara, inilah yang akan kita renungkan. Sudahkah kita betul-betul melihat dan mengaminkan apa yang dinyatakan Petrus? Engkau adalah Mesias. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Mesias, karena Dia adalah Tuhan saya, yang adalah Mesias, Juru Selamat saya, yang menjamin kehidupan saya daripada kebinasaan, diselamatkan dengan anugerah yang luar biasa. Apakah saudara percaya? Dia betul-betul adalah
Mesias. Saudara, kita akan masuk dalam satu saat teduh pujian. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dia Tuhan, Allah yang jadi manusia, Tuhan dalam hidup kita, Allah yang mengasihi kita, yang menjadi manusia sama dengan kita untuk jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Walau ku harus berjalan Ketika engkau dan aku dalam lembah kekelaman, ada di dalam lembah kekelaman karena dosa kita, oh Tuhan, puji syukur bagi hidup. Engkau Tuhan yang melindungi kita. Nyata, Tidak pernah sedetik pun, apa saudara? tiada Tak pernah kau tinggalkan. Meninggalkan kita. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau Apa? Juru Selamatku. Di dalam janjimu, Kemenanganku, itulah kemenangan kita. selamanya Biarlah kau nyatakan selama hidup kita besar setiamu untuk katakan Tuhan besar setiamu. di hidup. Oh ya amin, besar setiamu di hidupku ya Tuhan. Engkau Mesias. Ku harus berjalan Ketika kita pun harus berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang menakutkan. lindunganmu, oh Tuhan, Saudara dan saya nyatalah punya bagi Mesias. tiada pernah sedetik pun, Tidak pernah kau tinggalkan. Amin. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Engkau layak disembah. Amin. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Juru Selamatku. Itulah pernyataan iman kita. Ialah kita semakin mantap, semakin percaya, semakin jadi anak-anak Tuhan yang diberkatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu, melalui pengakuan Petrus yang menjadi pengakuan iman kami bahwa Engkau adalah Mesias, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah datang untuk boleh menyelamatkan kami dari seluruh kebinasaan hidup kami, menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kasih,
yang Kau selamatkan, yang Kau berkati, yang memiliki hidup kekal yang penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Berkati kami hari ini, berkati aktivitas kami, berkati ya Tuhan apa yang kami lakukan, biarlah boleh menjadi berkat dan semakin banyak kasih karunia Tuhan melalui hidup kami yang boleh membawa mereka mengenal dalam anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You follow me, kata Tuhan Yesus ya. Mari kita ikut Dia dengan senantiasa taat dan setia. Amin. Tuhan memberkati. Sampai RHS esok.